Ingat, sejarah tidak pernah menunggu kesiapan penguasa. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani bertindak saat bangsa berada di tepi jurang. Presiden Prabowo berada di persimpangan sejarah, menjadi pemimpin korektor yang memulihkan republik atau menjadi pemimpin kompromi yang tenggelam bersama krisis. Kalau kamu sudah merasa itu benar, satu yang harus kamu lakukan. Kalau perlu demo besar-besaran, jangan takut, minta presiden, tuntut presiden untuk merebut kembali yang sudah dikuasai oleh neo-imperialisme dan neokolonialisme, yaitu rezim politik Jokowi. Minta lagi semua. Adik-adik sekalian, saya ya bisa nyampaikan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian dalam suasana yang sangat baik, dan saya lihat di hadapan saya adalah wajah-wajah pejuang. Tapi pejuangnya bagaimana? Kita lihat lagi kenapa bagaimana kan gitu. Pejuang demokrasi ya. Tapi untuk itulah saya perlu menjelaskan bahwa kondisi sekarang ini adalah bukan ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk, tiba-tiba seperti ini gitu. Karena sebenarnya berawal ini saya pernah bicara pertama kali di UI, terus ITB ada 59 universitas. Ada teori Thomas Malthus 1798 yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur geometrik, kemudian kesediaan pangan seperti deret hitung aritmatik gitu. Jadi kalau deret hukum pertumbuhan manusia itu 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Tapi kalau kesediaan makan 1, 2, 3, 4, maka pasti akan terjadi pertemuan titik antara jumlah penduduk dengan kesediaan makan yang membuat itu berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena penelitian mengatakan bahwa bumi ini normalnya hanya dihuni oleh 3 miliar orang. Untuk hidup normal 3 miliar orang. Sedangkan sekarang jumlah penduduk kita sudah 8 miliar 267 lah kira-kira miliar ya, 8 miliar 267 juta. Berarti kita sudah overlapping hampir 200%, kan sepertiganya kurang-kurang. Kalau maka wajar kalau melihat seperti ini, di mana Abraham Maslow bilang, dia ahli psikologi humanik, bahwa orang itu standar hidup yang paling standar, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, punya tempat, bisa terima kesehatan. Kalau orang terpenuhi itu, maka dia punya motivasi. Kalau nggak ada itu dulu yang dicari pasti. Nah, bukti lagi bahwa peak oil theory itu menyampaikan bahwa energi fosil tahun 56 nanti mulai sangat menipis. Dalam arti kata seperti kondisi Indonesia. Dulu zamannya Pak Yusuf, wah itu segala macam ada, kemertelan segala macam. Karena memang hasil minyak kita ini dengan pengeluaran lebih besar hasil minyak. Sekarang terbalik. Sekarang ini hasil minyak kita lebih kecil dari pengeluaran, sehingga kita harus mengimpor minyak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada Libya, Kuwait, Irak, Nigeria, Sudan, kemudian Somalia, Ethiopia. Itu konflik. Kalau konflik dulu perang dingin itu antara timur barat ideologi, sekarang konflik hampir semua berlatar belakang perebutan minyak. 2014 saya sampaikan, yang saya heran adalah Ukraina. Ukraina ini bisa 1 juta barel per hari, kok tidak konflik? Ternyata konflik juga dia. Ternyata konflik juga. Nah, dengan demikian, maka yang mengkhawatirkan ketika minyak menipis,
maka yang diperebutkan bukan lagi minyak, tetapi energi, pangan, air atau ekonomi. Dan tempatnya itu adalah di lingkaran ekuator, khatulistiwa. Jadi perang yang dulu berlatar belakang oil, sekarang dan mulai ke depan akan beralih ke pangan, air, energi, dan ekonomi. Itu adanya di sekitar ekuator. Kenapa? Di ekuator pusungan bumi. Semua tambang pasti ada di situ. Mulai dari emas, uranium ada di sekitar ekuator. Kemudian di ekuator pertumbuhan tumbuhan nggak ada liburnya. Kalau kamu ke Eropa ada 3 bulan, 4 bulan libur, musim salju, musim gugur. Di kita enggak. Dan khususnya Indonesia. Apalagi Indonesia diapit oleh 2 benua, 2 samudra, tempat hujan di situ. Pasti itulah yang membuat kondisi kita sangat menarik. Kalau saya ibaratkan sebagai gadis seksi gitu. Dulunya masih pakai jilbab, ya kan? Sekarang sudah mulai tidak pakai jilbab, sekarang sudah mulai pakai rok mini. Jadi negara-negara lain melihat dan ingin mengambil. Itu kondisi Indonesia. Dan saya bersyukur, walaupun orang seharusnya tidak boleh bersyukur, apa yang saya ramalkan, karena saya di 3 universitas mau dikasih gelar kehormatan Dr. Honoris Causa, karena saya menghasilkan 2 teori. Ya, yang tadinya perang berlatar belakang oil, berubah menjadi pangan, air, energi, yang tadi di Arab Spring, beralih ke kita khatulistiwa. Tapi saya tidak berani menerima itu, maka saya tolak waktu itu. Kenapa? Karena begitu saya pulang, saya dibully nanti sama istri saya, anak-anak saya, menantu saya. Enak aja kita sampai S2 aja setengah mati, S3 suruh bayar sendiri, kan gitu. Sekarang tahu-tahu Bapak udah S3. Daripada saya jadi apa ya, benda asing, manusia asing di keluarga saya, mendingan saya tidak terima saja lah. Biasa-biasa aja itu. Jadi itu. Kenapa? Karena Venezuela itu letaknya di mana? Di ekuator juga. Ngomongnya saja narkoba, semuanya bullshit. Minyak, dia penghasil minyak kurang lebih bisa 1,1 juta barel per hari. Inilah yang mengatakan benar peak theory, ya, oil peak theory mengatakan bahwa dengan langkanya minyak maka akan berubah bentuk usaha atau bisnis dan bentuk budaya. Kenapa? Saya sampaikan seperti ini dulu. Sekarang ada Gojek, Grab, online semuanya. Itu kan nambah dari itu. Kita nggak usah pergi-pergi, tinggal telepon datang dia. Tetapi budaya juga berubah. Apapun kalau bisa dengan merampok. Jadi terjadilah evolusi. Evolusi seperti zaman abad ya ke 10-15. Negara-negara pergi untuk merampok biasa sama kekuatan. Ini kan bentuk perampokan yang dengan cara yang lebih halus. Venezuela. Ini yang benar-benar mengkhawatirkan. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa kita buktikan. Kita 80 tahun sudah mereka. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kondisinya seperti ini, udah dibicarakan banyak. Kan? Kemudian pertumbuhan ekonomi. Katanya pertumbuhan ekonomi tadi berapa? 5% ya? 5%. Amartya Sen, ekonom dan filsuf India mengatakan dalam Development of Freedom-nya bahwa pembangunan tidak dapat diukur dengan nilai pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh kemampuan nyata manusia untuk menjalani hidup bermartabat. Contohnya saja, kita cerminkan negara kita aja. Apakah Amartya Sen ini bilang benar pertumbuhan ekonomi 5, kayak gitu. Tetapi apakah kita semuanya bisa hidup bermartabat? Dan pembangunan adalah untuk memperluas kebebasan real manusia. Apakah Anda bebas? Ada teman-temanmu yang ditahan 1 bulan, ada yang menyuarakan Gibran?
Itu kan bukan kebebasan namanya. Menyampaikan pendapat kok tinggal jawab aja nih. Gibran ini istilahnya benar. Kalau bisa menunjukkan istilahnya benar, baru kamu boleh ditahan. Fitnah kan gitu harusnya. Tetapi itulah kita. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan harkat hidup layak, memperoleh pekerjaan yang bermartabat, kemudian ya semuanya hilang maknanya. Karena pertumbuhan ekonomi ini ditunjang oleh tambang, ya kan, nikel, emas, batu bara, sawit itu. Makanya ada pertumbuhan ekonomi yang dua digit, 20,3 atau 0,2 itu. Morowali, Maluku Utara juga. Pertumbuhannya tinggi, tapi lihat di sana masih miskin. Kalau dilihat dengan kemiskinan, kan itu. Kalau kemiskinan katanya kita, menurut penilaian kita ini, berapa persen itu Bang? Gini rasionya aja 0,375, itu tinggi sekali itu rasionya. Kemudian pertumbuhan ekonominya itu 5, tetapi tingkat kemiskinannya itu katanya cuma berapa, 18 sekian kan gitu yang miskin, tetapi menurut Bank Dunia 60% lebih dengan standar penghasilan kurang lebih sekitar ya 3,8 US dollar. Jadi ini semuanya agak mengerikan gitu. Makanya kalau kita lihat judulnya harusnya itu ditambahin tuh, dialog kebangsaan 80 tahun tanpa pemerataan. Apakah generasi muda kita menerima warisan atau menjadi jongos di negeri sendiri? Gitu. Apakah tahun 45 nanti menjadi generasi emas atau generasi cemas? Ini latar belakangnya supaya adik-adik sekalian paham kenapa kejadian seperti ini. Maka sebenarnya kita ini sudah, karena sudah jam 16 nih, ya, tanya jawabnya supaya agak panjang. Kita ini dari semua yang ada hal-hal yang aneh-aneh yang sangat membahayakan. Contoh kepolisian, Kapolri membuat keputusan polisi nomor 10, ya kan? Nomor 10. Sedangkan keputusan ini keluar setelah Mahkamah Konstitusi kan keluar, sehingga nggak tahu gimana logika berpikirnya itu. Kan tata undang-undang itu tidak boleh melampaui undang-undang yang atas. Untuk menempatkan personil aktifnya bisa di 17 lembaga dan kementerian. Bayangkan tuh, aktif. Selanjutnya ngomong, kalau perlu presiden menyediakan PP 10. Dan presiden menyambutnya. Ini kan logika berpikirnya, sekarang tangan Kapolri bersih. Iya dong. Tangan Kapolri bersih, diambil alih oleh presiden. Nah, ketika diambil alih presiden, PP juga bertentangan dengan konstitusi. Yang lebih detail nanti bisa tanyakan sama Cadas nanti gitu. Jadi ini dari seperti ini jelas sangat berbahaya. Secara gamblang kita melihat, oh berarti presiden tidak bisa menertibkan kepolisian nih. Logika berpikir saya seperti itu loh. Boleh-boleh saja seperti itu. Karena seperti itu gitu. Muncul lagi sekarang ini. Ya kan? Undang-undang KUHP nomor 1 2023. Karena ada masa reses, masa vakansi nih saya ya. Tadi dijaga oleh Pak Refli. Gitu. Sehingga baru ya kan. Dan ini adalah, saya ingatkan, mudah-mudahan presiden mendengar. Ini adalah bom waktu yang dibuat oleh Jokowi. Gitu. Bom waktu yang dibuat oleh Jokowi.
ketika orang berkumpul tidak bisa, ketika orang bicara, kan penghinaan kepada institusi atau kepada pejabat negara kan dengan kritik kan beda-beda tipis. Kita tahu kan sekarang kan, kritik dibilang penghinaan. Ketika orang berkumpul nggak boleh, kritik nggak boleh. Kemudian penangkapan mahasiswa dianggap prosedur, penahanan wajar. Nanti pasal-pasal dikasih tahu. Ini akan demokrasi, ini membuat rakyat diam. Demokrasi pelan-pelan turun. Tetapi kalau udah pada klimaknya, ya, yang berbahaya, rakyat ini akan berbicara bukan di dalam, keluar. Jadi markasnya demonstrasi aktivis itu nanti lewat media sosial dia ngomongnya keluar. Ketika keluar bisa disosialisasikan. Bahayanya Indonesia akan disebut negara yang tidak demokrasi. Hanya dengan satu kalimat, saya datang ke Indonesia untuk menegakkan demokrasi. Selesai kita. Jadi pemerintah juga harus waspadai ini. PP, undang-undang PP, kemudian undang-undang yang baru ini akan diundang-undangkan, pasal-pasalnya saya melihat ada seperti itu. Seolah undang-undang ini untuk membungkam dan untuk penguasa gitu. Ya tidak mau dikritik. Bukan buatan Presiden Prabowo, tetapi ini buatan jangan Jokowi. Yang berapa kali ditunda-tunda, kemudian DPR rapat secara diam-diam, lalu diundangkan ini. Jadi ini adalah buang waktu. Maka mungkin saya juga heran, apakah staf-stafnya tidak memberikan masukan kepada beliau, saya tidak tahu. Nah dari kesemuanya ini untuk lebih singkat lagi, ya, bahwa yang paling penting adik-adik sekalian, terus aja, yang paling penting dari semua tadi, bahwa Indonesia adalah target dari neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Pertanyaannya apa yang dikuasai? Ini yang dikuasai. Jadi kalau ada adik sekarang kenapa saya seperti ini gitu kan. Karena neokolonialisme itu target sudah berjalan. Dia menguasai pemerintahan dan birokrasi. Bagaimana cara menguasainya? Yaitu dengan pilkada. Tujuannya agar bisa mengendalikan presiden, wakil presiden, mengendalikan gubernur, bupati, wali kota. Dengan pilpres kemarin. Kan buktinya Gibran masuk kan? Tujuannya bisa mengendalikan pemerintahan kan? Tapi bisa nggak? Kita lihat aja nanti. Sementara sekarang ini masih terlihat seperti itu kan gitu. Tapi nanti kita lihat. Saya yakin mudah-mudahan tidak. Tapi presiden, wakil bupati, wali kota, gubernur, loh semuanya tuh dengan undang-undang dari Departemen Dalam Negeri, PLH, kan bupatinya kan bukan bupati asli kan dalam proses ini kan? Itu yang berbahaya. Kemudian apalagi yang dikuasai? Politik. Parpol, ormas, ketua-ketua parpol yang bermasalah dibiarkan, habis itu disandera. Kemudian pilkada juga. Kemudian LSM, media dikuasai. Bahkan ormas NU dikasih tambang. Ya kan? Muhammadiyah juga dikasih tambang. Sudah dikasih masuk atau harapan? Sudah dikasih Muhammadiyah. Udah dikasih, bayangin. Padahal Muhammadiyah ini adalah organisasi yang paling kaya. Iya kan? Ya? Amal usahanya luar biasa. Kenapa? Dulu saya ingat dulu ketika PP Muhammadiyah membeli mobil Alphard. Ribut. Baru jelaskan, kita ini Muhammadiyah ini mendunia. Kalau ada tamu dari dunia masa pakai Avanza gitu kan, nggak pantas kan, maka baru diam. Itu hebatnya Muhammadiyah. LSM, media semuanya udah dikuasai. Terus ekonomi dikuasai.
sumber daya manusia. Sumber daya manusia dikuasai. Emangnya universitas ini nggak dikuasai? Dikuasai. Emangnya mahasiswa nggak dikuasai? Kamu jadi BEM itu berapa lama sih? Setahun kan? Selesai sudah. Ini sistem penguasaan seperti itu. Guru besar, berani nggak dia bicara? Nggak bisa. Dokter bicara, dia tahu kalau nggak bakalan jadi profesor. Selesai. Ada teman saya itu. Akhirnya dia bilang, saya tetap akan bicara. Kenapa? Daripada saya profesor masuk neraka, dia bilang gitu. Biarin aja saya dokter aja, tapi masuk surga. Sudah dipegang semuanya, dikuasai semuanya. Apalagi sumber daya alam, jelas sudah lihat kan, dikuasai. Sumber daya buatan, infrastruktur, mereka semua yang bangun walaupun nggak jadi nggak dipakai. Pertanyaannya siapa yang menguasai? Ada yang tahu? Ya? Yang kuasai ini adalah rejim Jokowi, rejim politik Jokowi, bukan sendirian, rejim politik Jokowi yang menguasai. Itulah yang membuat negara kita itu sekarang seperti ini. Jadi hebatnya mereka itu menggunakan boneka-boneka dari negeri sendiri. Itu sudah saya sampaikan 2014 dengan judul Proxy War. Mari kita buktikan bahwa negara ini sudah terkena ini. Ya, kita buktikan. Ini buktinya. Kita lihat kriteria negara kuat standar global. Ada nggak Indonesia di situ? Lihat. Kekuatan sains, coba lihat. Kekuatan finansial, kekuatan sains. Apa kira-kira inovasi-inovasi yang ada dari Indonesia? Mobil SMK? Mobil gaib? Apa? Dulu masih ada, Nurtanio masih produksi, sekarang masih produksi Nurtanio. Mana? Pindad apa yang dihasilkan? Industri strategis lainnya apa lagi? Kemudian kuat dalam finansial. Nggak usah banyak bicara, cukup saya jelaskan. Hutangnya banyak itu nggak mungkin kuat finansial, betul nggak? Hutangnya aja banyak. Ya kamu yang nanggung, saya udah mati nanti. Kuat dalam industri. Apa industri apa yang ada di sini? Bikin mobil aja nggak bisa. Apa industri? Waktu itu masih pesawat CN itu dipakai nyerang Venezuela loh itu. Jangan salah itu bagiannya itu ada itu. Ini ya benar nih. Sekarang mana? Kuat dalam pertahanan. Kuat dari mana? Pertahanan kita. Saya yang nyatakan pertahanan kita tidak kuat. Saya mantan Panglima TNI. Dihadapkan dengan standar global. Tujuannya apa? Supaya Presiden mendengar dan sadar memperkuat pertahanan sekarang ini. Waktunya Venezuela itu bercermin kita harus seperti itu. Jangan tergantung dengan yang lainnya lagi tentang pertahanan. Jadi adik-adik sekalian, inilah bukti bahwa kita adalah bukan negara yang tidak dikuasai, sudah dikuasai semuanya. Ya, Indonesia memang target penjajahan baru, maka hasilnya seperti ini. Lalu pertanyaannya, kenapa sekarang pemuda seperti itu? Kan gitu. Kenapa Gen Z sekarang seperti itu? Ada bisa jawab nggak? Waktunya udah sore nih, aduh. Sebenarnya identitas pemuda itu adalah penggagas dan pelaku perubahan. Betul nggak? Sekarang kamu itu nggak? Hah? Omong kosong. Omong kosong. Hah? Mudah-mudahan setelah saya bicara iya. Tapi sekarang enggak, saya katakan. Ayo diskusi sama saya. Karena apa? Ingat, 1911 Serikat Islam yang mendirikan HOS Cokroaminoto umur berapa dia? Kan gitu.
Kalau Muhammadiyah memang udah berumur 40 lebih, karena prosesnya waktu itu anaknya takmir masjid Joko Krayan ya, Kauman, ya kan, anaknya namanya Darwis. Di situ Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 melihat ini orang pintar, hafiz Quran, disekolahkanlah ke Mekah. Pulang, suruh ngajar, belajar lagi, berangkat lagi, ketemulah sama ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ketemu lagi juga dengan yang Jawa Tengah itu, bukan, Munawir, Kiai Munawir Krapak, sama Demiati Temas, Jawa Tengah, ya Temas, ya Ponorogo ya Temas, ya. Mereka berbicara, kok enak ya hidup di Mekah. Semuanya rata, nggak ada di beda-bedakan. Kalau kita kok kita begitu pulang udah jadi anjing lagi gitu kan gitu. Maka mereka harus berdiskusi dan ketemu diskusinya. Selama ratusan tahun kita tidak pernah bersatu. Karena yang bersatu harus punya intelektual. Maka begitu Kiai Darwis pulang, ketemu sama Sri Sultan, dia suruh ngajar di HIS untuk belajar di sana. Setelah pulang, namamu itu ke Belanda-Belandaan. Darwis kan? Maka dia ganti Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan. Dan suruh membuat sekolah-sekolah dengan organisasi Muhammadiyah 1912. Kemudian, setelah itu semuanya berjalan, ya, baru lahirlah Nahdlatul Ulama. Gitu. 26. Konsepnya adalah melawan mode Belanda. Jadi yang pakai mode Belanda itu ditentang sama dia. Jadi ketika jadi tidak bisa disamakan antara Muhammadiyah sama NU, nggak bisa. Bukan karena masafnya, karena memang tugas Muhammadiyah adalah mencerdaskan, tugas NU berjuang. Jadi ketika NU berdiri sebagian besar, ya Muhammadiyah, orang yang punya intelektual. Buktinya apa? Buktinya setelah kurang lebih 14 tahun, ya kan, 15 tahun, 16 tahun, itu lahirlah Sumpah Pemuda, bisa menyatukan pemuda-pemuda semua karena punya intelektual. Ketika pemudanya bersatu, nih dengar nih, ketika pemudanya bersatu, yang tadinya 200 tahun lebih nggak merdeka, cuma perlu 17 tahun. Itulah hebatnya pemuda. Tetapi pemuda itu bukan hanya memerdekakan saja, sudah memerdekakan saja, ikut juga dalam pembangunan. Itulah yang namanya penggagas juga pelaku. Sehingga ketika diserang lagi oleh sekutu di Surabaya, pemuda-pemuda yang tadinya itu berjuang mempertahankan. Ketika itu selesai, kalau pemuda seperti ini kalau jadi presiden gawat gak? Gawat, mau apapun itu gak bisa. Maka Bung Karno bicara, beri aku berapa? 1000, ya, 1000 orang tua akan kucabut Semeru dengan akarnya. Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dulu. Artinya pemuda sebagai alat, sebagai alat untuk dinamisasi, gitu. Mulai dari situlah maka lahirlah Menteri Muda, terus Menteri Pemuda dan Olahraga sampai dengan sekarang. Yang penting berolahraga dan sehat. Karena pemuda itu bahaya kok dia bangkit. Sampai sekarang gitu. Paham ini ya sekarang ya? Makanya susah. Apalagi sekarang ini lebih susah lagi. Kenapa? Karena kalau dulu sekolah nak sekolah nak, cok sekolah cok. Biar kamu pinter, kalau udah pinter kamu lawan Londo tuh, lawan Belanda dengan otakmu. Jadi mereka sekolah itu pinter untuk berjuang, kan, membesarkan calon negaranya, kata negaranya, betul nggak? Sekarang dua orang tua, kamu sekolah, ndang pinter, yang pinter, ya kan? Oh, yang pinter loh, ya kan? Kemudian kerja, kaya, sukses. Jadi kesuksesannya itu kaya. Jadi bukan kepintaran untuk membangun bangsa. Ini yang harus kita sweet. Kepintaran itu untuk bersama-sama membuat bangsa ini supaya tidak miskin. Sehingga kamu bisa bicara, Monyong, kamu boleh kaya, tapi jangan kita miskin dong. Kan gitu. Tidak dilarang negeri ini kaya.
tetapi yang lainnya jangan miskin. Sekarang beda. Gua kaya banget, lo miskin enggak, emang gue pikirin. Gitu. Sebenarnya permasalahannya di situ. Kenapa diam? Bener ya? Jadi ini yang penggagas sama ya, kalau penggagas agen politik berjuang, kalau ini pembangunan, agen pembangunan. Nah kalau ini bisa kamu lakukan, inilah identitas pemuda yang sebenarnya. Dia harus menjadi penggagas dan pelaksana. Gitu. Jadi bergerak di bidang politik sama dengan pembangunan. Bisa ini? Bisa. Ya, harus bisa. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, apa yang harus kamu lakukan dalam kondisi seperti ini? Katanya apa coba? Ya benar kan? Apa lagi? Cari duit. Iyalah. Apa lagi? Ini kalau kita nggak hati-hati, kalau nggak hati-hati, ini kondisi kita sangat luar biasa bahayanya loh. Ya ini benar-benar mengerikan kondisi sekarang ini. Gitu. Sehingga ada pernyataan Gen Z kan yang mengatakan, dengar saya baik-baik, Belanda 350 tahun menjajah negeri ini, tapi gunung tidak digunduli segila ini. Sungai tidak diracun sebangsat ini. Kita merdeka 80 tahun, gunung digunduli, sungai jadi comberan, hutung segunung, infrastruktur sebangun asal jadi salur roboh. Ini bukan salah penjajah masa lalu. Ini adalah ulah tangan-tangan serakah hari ini. Hutan dijual, tambang digali sampai perut bumi robek, dikeruk sampai nelayan tenggelam, rakyat disuruh sabar, rakyat disuruh ikhlas, sementara kalian berdasi, duduk empuk, kenyang dari penderitaan bangsa sendiri. Jangan teriak nasionalisme jika Anda menelanjangi negeri ini. Jadi jangan tanya siapa penjajah. Siapa penjajahnya? Itu bukan Belanda. Penjajah itu pengkhianat yang bersembunyi di balik jabatan dan makan bangsanya sendiri. Itu Gen Z, bukan saya yang bicara itu. Maka saudara-saudara sekalian, Presiden Prabowo berada di persimpangan sejarah. Stabilitas semu tidak akan menyelamatkan kekuasaan. Maka jika hukum terus dipermainkan, jika reformasi Polri dibelokkan, jika kejahatan ekologi dan ekonomi dibiarkan, serta jika generasi muda terus kehilangan masa depan, maka Republik Indonesia sedang bergerak menuju krisis nasional terbuka. Negara tidak akan diselamatkan oleh propaganda, oleh pencitraan, ataupun oleh stabilitas semu. Negara hanya dapat selamat oleh keberanian untuk memutus warisan kekuasaan yang salah. Yang tadi saya sampaikan, menegakkan hukum tanpa tebang pilih, dan mengembalikan negara kepada kepentingan rakyat. Saya ulangi, Presiden Prabowo berada di persimpangan sejarah. Menjadi pemimpin korektor yang memulihkan republik atau menjadi pemimpin kompromi yang tenggelam bersama krisis. Ingat, sejarah tidak pernah menunggu kesiapan penguasa. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani bertindak saat bangsa berada di tepi jurang. Lalu, apa solusi bagi pemuda? Anda tinggal di kampus, Anda punya dekan fakultas hukum,
ekonomi, politik, dan lain-lain. Jadi jangan percaya dengan PDF yang sudah saya kirim itu, jangan percaya dengan omongan saya, tapi cari kebenaran yang mendasar atas hasil diskusi ini, yaitu lewat fakultasmu masing-masing dengan dekan, kau diskusikan, ya kan? Sehingga kalau kamu sudah merasa itu benar, satu yang harus kamu lakukan, kalau perlu demo besar-besaran, jangan takut, ya. Minta presiden, tuntut presiden untuk merebut kembali yang sudah dikuasai oleh neo-imperialisme dan neokolonialisme, yaitu rejim politik Jokowi. Minta lagi semuanya. Agar presiden benar-benar menguasai birokrasi, politik, ekonomi, dan semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya terima kasih. Hidup Mahasiswa! Hidup Mahasiswa! Hidup perempuan berjuang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.